Ini KPK harus turun nih, melakukan audit. Kenapa terjadi banyak perbedaan selisih harga? Ini ratusan triliun nih. Duitnya nggak kira-kira nih. Banyak ini, bukan daun nih, duit nih. Iya, ratusan triliun. Kaya nih, yang terkait semua nih. Ada banyak selisih nih. Ini mesti benar-benar KPK turun tangan nih. Jangan sampai kemudian masyarakat nggak tahu nih berapa duit yang sudah dikeluarkan untuk divaksin. Bukan, ini kan Ibu Rizka juga ada tahap 1 harganya sekian, tahap 2 harga sekian, tahap 3 harga sekian. AstraZeneca tahap 2 sekian, tahap 1 sekian, Pfizer sekian, beda Pak harganya Pak. Emang Ibu Rizka tuh beda harganya di sini juga. even satu vaksin yang sama pun, tapi pengirimannya berbeda, ya Bu ya, kontraknya berbeda. Ya. Pak Ketua, ini masih semraut ini, jelas ini semraut. Yang berikutnya ini halaman 8. Halaman 8, rencana hibah. Ini kan rencana hibah 63,6 juta sekian, Bu Rizka ya. Ini rencana hibah. Pertanyaan saya, ini rencana hibah kok bisa muncul rencana hibah ini dari mana? Kalau orang yang mau hibah itu kan dia yang merencanakan, bukan kita yang rencanakan. Paham nggak? Kita kan penerima. Kalau kita menerima itu kan nggak bisa merencanakan menerima berapa jumlah. Jumlah kalau itu kalau orang mau kasih kita, orang itu yang menentukan jumlah berapa kita dapat. Bukan kita. Nah ini rencana hibah ini maksudnya apa? Seperti apa modelnya? Lalu angka 63,6 juta sekian ini sebetulnya adalah akumulasi dari rencana ini. Apakah angka ini sudah betul atau belum? Itu satu. Itu satu ya. Yang kedua, kebutuhan kita tadi kan 150, sekian juta. Yang kurangnya, kalau hitungannya Pak Maksi tadi, saya ambil angkanya Pak Maksi tadi itu. Berarti masih ada kurang ini, sekitar berapa ini? Ya, sekitar 90 juta lagi kurang lebih. Atau 87 juta lah kurang lebih nih. Kurangnya. Ini kemana? Pengadaan berarti, Pak Ketua. Kalau betul pengadaan, apakah cukup anggaran yang 9,7 triliun kemarin, kalau nggak salah jumlahnya segitu ya Ibu Neti ya, 9,7 triliun kan kemarin itu. Untuk pengadaan 2022. Apakah itu cukup untuk mengadakan 87 juta dosis lagi itu? Ini mohon nanti dijawab nih, karena ini ada di tempat Ibu Rizka ini semua angka-angka ini. Jangan sampai ini nanti malah kita ini kemana-mana ngomong nggak punya nggak akan ada penambahan pengadaan vaksin tahun 2022, tapi hitung-hitungan kita di sini nggak sesuai. Karena Pak Maksi itu mengatakan 70% herd immunity. Bahkan kalau kata Pak Darul tadi, malah justru sekarang Pak Maksi target 80. Kalau sudah target 80 berarti ya vaksin yang ada ini nggak cukup dari hitungan yang dipaparkan oleh Ibu Rizka di sini. Saya nggak kemana-mana, data yang saya pakai data yang Ibu buat di sini, bukan yang dikasih Pak Rojali. Ya kan, kalau yang dikasih Pak Rojali nggak masuk ke situ. Halaman 10, Bapak Ibu Saudara. Halaman 10 ini, kalau saya lihat, ini kan harga ya. Ini harga ini kemarin sudah dikeluarkan ini sebetulnya oleh Pak Honesty. Ya enggak? Pak Honesty ini sudah mengeluarkan. Nah sekarang saya mau lihat harga-harga di sini. Ini ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat, harganya yang dikeluarkan atau yang diproduksi Bio Farma itu jauh lebih mahal dari harga yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk yang import. Coba lihat ya, Bio Farma ada di sini harga satuannya kan 133.944,05 rupiah. Ini lebih tinggi Pak, Honesty harganya. Dibandingin katakan misalnya Novavax ini yang paling yang paling mahal berikutnya Coronavax ini yang tahap 1 109. Ini kenapa ya bisa angka ini lebih mahal buatan dalam negeri daripada buatan luar negeri? Dalam logika berpikir orang awam tuh, merek misalnya Pfizer, Moderna, American made itu mestinya lebih mahal. Gitu. Dibandingin yang punya Bio Farma, itu pun yang bulk gitu, yang dari
Cina sana itu bawa ke sini baru diproduksi di sini. Kemudian kemarin itu kita juga bertanya ini harga-harga nih Bu Rizka. Ini kan beda nih. Misalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3 udah pernah saya tanya ini sebetulnya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu harganya beda, merek sama. Tapi harganya beda-beda. Ini mungkin dijelaskan dulu, ini kira-kira apa yang membuat dia berbeda seperti itu, sehingga ini bisa ada perhitungan yang dibuat oleh Bu Rizka seperti yang tertulis di sini. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saya mau lihat yang vaksin kadaluarsa. Tadi ada teman-teman bertanya, sebetulnya kalau vaksin kadaluarsa ini yang ditanyakan salah satu itu yang penting sekali harus dijawab itu adalah vaksin pengadaan pakai uang rupiah APBN. Itu berapa yang kadaluarsa? Yang tidak bisa dipakai loh. Jangan yang dipaksain untuk disuntikkan itu. Tapi yang tidak bisa dipakai itu berapa? Supaya kita tahu ini kerugiannya. Lalu kalau yang tidak bisa dipakai itu, apakah sudah masuk dalam hitungan yang kurang 150 juta tadi, Bu Rizka? Bisa dipahami ya Bu ya maksud saya ya? Kan ada yang kadaluarsa nih. Kalau dia kadaluarsa, berarti kan nggak bisa pakai. Nah, kalau nggak bisa pakai, apakah sudah masuk dalam perhitungan rencananya Pak Maksi yang mengadakan 624,6 juta itu? Atau mungkin masih di luar itu lagi, atau mau dibuat lagi pengadaannya di situ. Dan itu dari semua yang saya katakan tadi, pertanyaan yang sampai hari ini saya nggak tahu kenapa pemerintah di bulan Ramadan ini kok nggak menjawab, yang soal halal itu nggak pernah dijawab dari rencana pengadaan itu. Padahal Pak Maksi dengan bangga membuat di sini apa namanya surat edaran dari Majelis Ulama itu, ya kan, bahwa boleh vaksin bulan Ramadan. Padahal sebetulnya masih debatable itu Pak Maksi dalam ajaran Islam. Orang tuh boleh nggak divaksin pada bulan Ramadan, siang hari Ramadan loh ya. Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu bisa diperdebatkan dalam fikih Islam, dalam hukum Islam. Apakah boleh atau enggak. Tapi Majelis Ulama udah pasang badan di depan, boleh. Tapi vaksin halalnya nggak disuntikkan. Ini kan jadi pertanyaan dari rencana pengadaan yang disebut tadi ini. Saya dari kemarin-kemarin udah bolak-balik teman-teman nanya. Saya lihat di media juga udah banyak yang tanya. Nggak dijawab juga ini. Nah ini penting tuh. Nah, karena itulah maka Ibu Rizka saya minta ini tolong dijawab ini yang soal tadi berapa proporsi dari vaksin yang pengadaan itu dari total semua yang sudah terdistribusi tadi yang Ibu katakan itu yang atau yang sedang sekarang ini sedang apa namanya itu kadaluarsa itu berapa yang menghabiskan anggaran negara, kerugian kita dari sisi keuangan berapa, ini penting. Yang terakhir untuk Bu Rizka ini halaman 15 ya, dalam kesimpulan Bapak Ibu kalau kita lihat poin 2 di sana Kemenkes katanya telah menyediakan vaksin sebanyak 474,2 sama dengan yang dijelaskan di atas, telah didistribusikan 403 juta. Tetapi kita lihat poin kesimpulan 3, anggaran yang terrealisasi baru 33,91 Pak Ketua. Pak Melki Lakalena ini lihat nih yang poin 3, itu anggarannya baru 33,91 triliun. Ada 308,1 juta ini yang sudah diangkat. Padahal yang sudah terdistribusi 474,2 berarti ada yang nggak dibayar pakai rupiah ini. Berapa jumlah yang nggak dibayar pakai rupiah ini? Mungkin hibah. Betul nggak hibahnya senilai itu? Kalau saya lihat hibahnya banyak tadi itu. Angkanya nggak seperti ini. Bisa dipahami ya Bu Rizka ya? Ini tolong dijelaskan. Karena itu beda angka ini. Angka ini konsekuensinya soal APBN. Jadi karena itu ini saya kira ini akan saya minta untuk dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu, ini saya bertanya khusus ini soal handling Pak Maksi. Handling ini ya. Di handlingnya itu Pak Maksi kan tidak menyebut anggarannya berapa. Yang ada itu ada di Pak Honesti anggaran soal handling itu. Halaman berapa tadi Pak? Jadi Pak Honesti menulis pada halaman, nggak punya halaman pula nih Pak Honesti ini. Harga per dosis masing-masing jenis vaksin. Kemudian ada hibah ini, ada handling dan distribusinya Pak. Nah lalu saya hitung, kalau kita pakai angka yang dikeluarkan oleh Pak Pak Honesti ini, itu ternyata Bapak Ibu anggaran handling sama distribusi itu mahalnya luar biasa.
Coba kalau kita kali-kalikan saja dengan angka-angka yang dipakai di sini nih. Ini saya lihat ya, contoh ini per Maret dulu, Maret 2022. Ini untuk AstraZeneca saja. Ini angkanya kan ada sampai berapa ini? Ada yang 243 miliar. Kemudian ada yang 247 miliar. Kemudian ada 7,2 miliar, ada yang 6,8 miliar sampai 8,3 miliar. Ada yang 4,1 miliar sampai 5,7 miliar. Dan yang paling besar itu AstraZeneca, Pak. Pak Honesty ya. AstraZeneca paling mahal, Pak. Handling dan distribusinya. Saya minta ini dijelaskan. Saya nggak yakin kalau Pak Maksi mungkin nggak paham ini, karena bukan dia yang distribusikan, bukan Pak Maksi. Tapi ini tetap Bio Farma, sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya minta ini dijelaskan dulu Pak Honesty, ya terkait dengan angka-angka ini, karena jumlahnya kalau sudah ratusan miliar begini kan mahal sekali. Memang saya lihat tadi ada sekitar 400 sekian miliar ya untuk distribusi dan juga pengiriman dan lain-lain. Tapi angka-angka ini kalau kita lihat per unitnya ternyata kita berasumsi bahwa hibah itu pasti lebih gratis lah arahnya gitu. Tapi ternyata mahal, bukan gratisan, ratusan miliar juga biayanya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan supaya kita punya perbandingan. Itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab satu-satu ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi utuh terkait dengan vaksin yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Irma, nanti Bu Neti. Saya menindaklanjuti saja apa yang tadi disampaikan Pak Saleh Daulay terkait dengan apa yang menjadi landasan pembelian vaksin Novavax. Padahal harga satuannya lebih mahal, sementara efikasinya biasa saja. Ini pertanyaan mendasar. Kenapa efikasi yang biasa-biasa saja tapi harganya justru jauh lebih mahal? Ini landasan berpikir untuk membeli vaksin itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu untuk mencapai herd immunity butuh 136,5 juta dosis. Vaksin mana saja dan apa saja yang menjadi pertimbangan pemilihan vaksin. Karena paparan Menkes sebelumnya mengatakan tidak ada pengadaan vaksin. Pengadaan hanya untuk vaksinasi anak saja. Ini ada berita juga di Republika yang mengatakan bahwa Moderna itu terkontaminasi benda asing. Jadi ditarik ratusan ribu dosis vaksin COVID-19 dengan merek Moderna. Ini informasi dari Republika, Pak. Kemudian Bio Farma mengatakan Moderna di warehouse-nya sudah habis terdistribusi. Ternyata Republika masih mengatakan ada vaksin yang terkontaminasi. Tolong klarifikasinya seperti apa, Pak? Pertanggungjawaban tentu harus dilakukan karena kontrol dari vaksin atau distribusi vaksin dan lain sebagainya ini juga ada di BP POM. Ini kalau terkontaminasi seperti ini, Bu Penny harus memberi jawaban secara konstruktif. Ini nggak jelas nih. Yang satu bilang sudah nggak ada lagi di warehouse, tapi yang di lain kita mendapatkan dia ada vaksin yang ratusan ribu loh ditarik, nih vaksin ini terkontaminasi. Ya sebenarnya berapa sih? Kok harganya beda-beda? Lari kemana yang efikasinya rendah, tapi harganya tinggi? Tadi Pak Saleh Daulay menyatakan bahwa vaksin yang dibuat oleh Bio Farma jauh lebih mahal dari vaksin yang kita ambil dari luar negeri. Ini kan juga menjadi pertanyaan pada panja vaksin kita hari ini. Ini KPK harus turun nih, melakukan audit. Kenapa terjadi banyak perbedaan selisih harga? Ini ratusan triliun nih, duitnya nggak kira-kira nih.
Banyak ini, bukan daun nih, duit nih. Iya, ratusan triliun, kaya nih, yang terkait semua nih. Ada banyak selisih nih. Ini mesti benar-benar KPK turun tangan nih. Jangan sampai kemudian masyarakat nggak tahu nih berapa duit yang sudah dikeluarkan untuk beli vaksin. Udah banyak vaksin yang dikeluarkan, harganya berapa masyarakat juga nggak tahu, transparansinya juga nggak masyarakat juga nggak tahu. Kalau saya nggak peduli ya, seperti kalau ada yang mengatakan bahwa di luar negeri yang expired itu masih boleh dipakai, saya nggak peduli. Indonesia nggak boleh. Kenapa nggak saya bilang nggak boleh? Orang cold chain di Indonesia aja beda kok dengan yang di luar negeri. Penyimpanan di luar negeri beda dengan yang ada di Indonesia. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple antara penyimpanan di luar negeri sama di Indonesia. Nggak bisa kita menafikan hal-hal seperti itu dengan biasa-biasa saja. Bandingkan dengan yang di luar negeri, nggak bisa dibandingkan apple to apple luar negeri sama Indonesia. Cold chain-nya aja beda. Pasti kan khasiatnya juga berbeda. Vaksin yang ED di luar negeri masih bisa diperpanjang karena apa? Karena penyimpanannya baik. Itu aja sudah banyak yang dibuang-buang di luar negeri, dimusnahkan. Hanya sebagian kok yang dipakai, sampai setelah tahu mereka buang. Ini kalau vaksin ED ya. Tapi kalau untuk soal selisih harga, saya sih minta KPK turun biar tahu kenapa ada vaksin yang efikasinya rendah tapi harganya tinggi. Ini tolong dilihat lagi, Bu. Ya, karena katanya pengawasan post market dari BP POM itu adalah fungsi utama untuk masalah vaksinasi di Indonesia. Dilakukan secara post market. Nah, masalah vaksin expired ini ya menjadi tanggung jawab utama dari BP POM yang kemudian membiarkan atau memberikan perpanjangan. Beda, Bu, antara di luar negeri dengan di Indonesia dalam peranan itu beda. Pak Bio Farma, betul nggak? Ya kan, di luar negeri sama Indonesia beda kan cara penyimpanannya? Kalau di Indonesia nggak ada itu, orang disimpannya jadi di kulkas-kulkas kok. Sementara vaksin-vaksin itu mesti di bawah 90-60 derajat Celcius, di bawah suhu normal. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple, cari perbandingan dari luar negeri. Nggak bisa, luar negeri sama Indonesia beda. Nyimpennya aja beda. Jadi itu mesti jadi pengawasan betul-betul kalau memang mau dilakukan. Dan masyarakat juga perlu tahu ketika disuntikkan oleh masyarakat, dikasih tahu ini vaksin yang sudah kadaluarsa loh, kami menyuntikkan, mau apa enggak? Kan gituin masyarakatnya juga. Nggak bisa juga masyarakat disuntik dengan vaksin kadaluarsa, tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah vaksin yang sudah kadaluarsa dan diperpanjang. Harus ditahu. Dan mereka berhak mau terima atau tidak. Karena itu hak azazi manusia, nggak bisa juga dipaksa. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau tanggung jawab? BP POM, Bio Farma, Kemenkes, kan nggak juga. Nah, ini harus menjadi betul-betul perhatian dari pemerintah. Jangan sampai kasus minyak goreng belum selesai. Mau beli minyak goreng, minyaknya nggak ada. Ya, dia bilang katanya truknya yang belum nyetor minyak gorengnya. Giliran minyak gorengnya datang, solarnya habis, pertalitnya habis. Ini terus-terusan seperti ini gimana rakyat mau percaya bahwa pemerintah mampu mengendalikan harga, mengendalikan vaksin, memberikan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian memberikan kesehatan, tidak diberi vaksin expired. Kan seperti itu. Saya takut nih ke depan ini kalau kita bicara klik lagi ya, cek klik. Nah, kemudian terjadi perpanjangan ini izin edar, nanti ketika saya ngomong cek klik mereka bilang, "Itu vaksin diperpanjang, Bu. Boleh dong yang ini diperpanjang juga." Dan jawaban kita apa? Artinya BP POM harus mengeluarkan statement baru, mengeluarkan regulasi baru bahwa kalau yang namanya roti, minuman, kalau disimpan di tempat yang bagus, ya, tempat yang bagus walaupun sudah expired, boleh dimakan. Nah, itu nanti kita akan sosialisasikan itu teman-teman Komisi 9. Ya kan? Vaksin aja kalau disimpan di tempat yang bagus boleh diperpanjang, artinya makanan juga kalau disimpan tempat yang bagus juga
dimakan, boleh diminum, obat juga boleh dipakai, kan seperti itu nanti pertanyaan publik. Nah ini yang BP POM harus benar-benar hati-hati, karena BP POM yang mengeluarkan izin perpanjangan. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi dan sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Penny dan Pak Onesti. Saya mungkin menjawab yang jumlah ya Pak. Kalau yang di pusat, itu yang di pusat tidak rusak Pak ya, beda dengan yang di daerah. Kalau di daerah karena ada proses transportasi, ada yang pecah dan ada juga yang vaksin yang sudah ditowing, artinya yang dia harusnya dalam penyimpanan beku, kemudian dia dicairkan ke suhu 2-8 derajat yang masa simpannya hanya 1 bulan, setelah 1 bulan itu benar-benar sudah tidak bisa dipakai, itu sudah benar-benar kadaluarsa dan harus dimusnahkan. Sedangkan yang di pusat, tadi pertanyaan berapa jumlah vaksin yang kadaluarsa dan benar-benar sudah tidak dapat diperpanjang karena kami sudah mengajukan atau memohon perpanjangan ini kepada Badan POM, tapi karena tidak ada data, tadi seperti yang Pak Honesti sampaikan, atau bahkan ada yang ada data Pak, tapi memang vaksinnya sudah tidak bisa diperpanjang karena contohnya seperti vaksin AstraZeneca yang diproduksi di Korea, itu ada data, tetapi dia menunjukkan bahwa potensinya setelah bulan ke-6 itu turun sampai di bawah 50%. Itu Badan POM juga tidak akan memberikan perpanjangan batas penggunaannya tadi, Bu. Nah, yang berhasil diperpanjang dengan data yang ada dan menunjukkan bahwa stabilitas di atas 6 bulan itu masih bagus dan potensinya masih juga bagus, itu adalah AstraZeneca produksi dari site Itali itu sebanyak 2,8 juta. Kemudian Novavax dari India sebanyak 3,1 juta, kemudian AstraZeneca yang diproduksi di Australia sebanyak 2,9 juta. Itu jumlah semuanya 8,8 juta yang berhasil diperpanjang. Ini karena ada datanya dan sudah dievaluasi oleh Badan POM yang diajukan oleh Bio Farma dan ini bisa diperpanjang. Nah, sementara yang 19,3 data kami sama Pak dengan data yang ada di Bio Farma, itu yang benar-benar tidak bisa diperpanjang. Di antaranya tadi yang ada site Korea, kemudian vaksin hibah yang saya agak lupa banyak Pak, karena vaksin AstraZeneca itu sumbernya banyak, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Amerika yang tidak ada datanya, juga Moderna yang tidak ada datanya, itu yang tidak yakin untuk dapat dipergunakan, diperpanjang. Kalau yang dapat diperpanjang itu sudah jelas ada datanya yang menunjukkan bahwa setelah 6 bulan masih memiliki potensi yang baik, yang sama dengan pada saat diproduksi. Begitu Pak yang terkait dengan vaksin kadaluarsa jumlahnya di pusat Pak. Melalui pimpinan. Silakan Bu Putih. Ya Bu Rizka, saya pengen tanya nih, yang dimaksud dengan potensi tadi apa ya? Ukurannya apa? Terus bagaimana caranya Ibu tahu bahwa potensinya tidak membahayakan? Disuntikkan dulu, kalau orang nggak geleng-geleng, nggak mabok, ya kan? Nggak tewas 3 kali gitu ya, itu baru potensinya bagus. Tapi kalau disuntikkan, terus geleng-geleng, terus tepar, itu berarti potensinya tidak bagus. Berarti kan harus dicoba dulu dong ya kepada manusia ya. Kepada rakyat Indonesia harus dicoba dulu. Itu potensinya. Dari situ ya, ibu apa namanya bisa mempertanggungjawabkan bahwa potensinya itu bagus atau tidak bagus. Izin Ibu boleh menjawab, ini mungkin Silakan Bu Rizka. Izin Bapak boleh menjawab Pak. Silakan. Izin Bu, ini teknis mungkin teman-teman di Bio Farma yang bisa menjawab. Potensi itu diujikan di hewan Bu, kalau itu kemudian juga di laboratorium Bu untuk potensinya ini. Jadi memang ada pengujiannya, detailnya nanti mungkin dari QC-nya Bio Farma yang bisa menjawab. Mohon izin. Ini ya. Potensi ya, bukan gini, potensi Bu. Pada manusianya Bu, pada pengujian bukan pada manusia Bu, izin. Iya, saya paham gini. Ya Bu. AstraZeneca ini Bu, belum kadaluarsa aja, kalau disuntikkan itu efek sampingnya itu ada yang 3 hari 4 hari tepar Bu. Keras Bu. 3 hari loh. Ya. Ada yang sampai seminggu. Anak saya itu 4 hari itu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Suntikin AstraZeneca. Ini seminggu nih Bu Elva Hartati. Nah, apalagi yang sudah kadaluarsa.
kalau Ibu coba-cobain suntik dengan Bu Elva bisa kelepek-kelepek. Silakan Makasih. Pak. Jadi Silakan satu Pak Pak, Misti. kalau kita bandingin, pertanyaannya kenapa yang produksi dalam negeri kok lebih mahal? Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah Pak. Ya, sebagai perbandingan saja Pak ya. Tadi Pak Bodiska dah nyampein, mungkin saya ngomong kronologis dulu lah. Kita mulai ngomong tentang pencarian vaksin ini di awal triwulan 2 2020 Pak. Pada saat itu belum satu pun vaksin yang ada, masih dalam proses uji klinis. Tapi semua negara sudah berebut. Amerika itu udah chip in dia Pak. Pfizer, Moderna itu udah dikasih duit sama dia untuk bisa supply sampai ke 3 kali jumlah populasi orang Amerika. Inggris melakukan hal yang sama, Prancis juga bersama. Nah, pertanyaannya kan Indonesia kan negara dengan populasi 270 juta. Kalau kita menunggu vaksin itu ada dulu Pak, kita akan ketinggalan. Masyarakat kita juga akan kena pemaparan. Sehingga mau tak mau pemerintah mau meminta Bio Farma untuk mulai membuka komunikasi dengan semua pengembang vaksin yang ada di dunia, terutama yang sudah memasuki tahap uji klinis tahap 3. Itu yang kita bagi protes kita. Nah, adalah yang namanya Moderna, ada yang namanya Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac dan Sinopharm. Dari semua jenis vaksin itu, ya, yang benar-benar mau memberikan komitmen supply hanya Sinovac. Karena Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dia fokus untuk supply negaranya masing-masing. Dan mereka akan memberikan komitmen ke kita baru setelah 2021. Itu juga nggak tahu kapannya. Sehingga kita tidak punya pilihan. Akhirnya kita seriuskan dengan Sinovac. Nah, harga pertama pembelian kita Sinovac itu impor jadi yang 3 juta, itu $13, Pak. Setelah itu kami berdiskusi, negosiasi dengan Sinovac, seandainya itu bisa diproduksi di Indonesia dengan mendapatkan bahan baku atau balok dari Sinovac. Nah, balok inilah yang harganya setelah kita konversi menjadi produk jadi, itu harganya lebih murah dibandingin yang kita beli jadi yang 3 juta tadi. Yang 3 juta pertama itu $13,3, yang balok yang kita produksi menjadi finish product di Bio Farma itu harganya nggak sampai $10. Jadi lebih murah. Ya, Moderna Pak, harganya penawaran pertama kita $30 per dosis Pak. Moderna. Pfizer berbeda, dia harus deal dengan pemerintah, ada harga khusus dengan pemerintah, sekitar $6,5. Sementara AstraZeneca, kebijakannya berbeda. Dia hanya konsep dia no profit no loss. Jadi katakanlah HPP. Berapa harga produksi dia, itulah yang ditawarkan kepada negara-negara yang membutuhkan. Jadi banyak faktor sebenarnya yang membuat harganya memang bervariasi. Tapi kalau dikatakan kenapa harga produksi dalam negeri lebih murah, lebih mahal, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena memang kurun waktunya juga berbeda. Kita mengambil supply itu di awal, bukan di akhir. Sebagai contoh, terakhir yang kami ambil itu harga yang kami tawarkan kepada pemerintah hanya sekitar $6. Artinya harganya jauh lebih murah daripada Pfizer. Jadi memang kita akan bisa sampaikan semua transparan ya. Karena memang seperti disampaikan Bu Rizka tadi, proses penentuan harga ini ada yang direview oleh BPKP, yang kami katakan sebagai harga pembentukan harga sebelum ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan nanti pun setelah selesai proses distribusinya, ada lagi post audit. Seandainya harga kami yang dianggap kemahalan, kami harus mengembalikan. Dan kita sudah lakukan ini. Di beberapa produk penanganan COVID, seperti RT-PCR, seperti obat-obatan, setelah dilakukan post audit oleh BPKP, yang tadi dianggap ada beberapa faktor harga yang berlebih, kita mengembalikan kepada negara. Kami sudah pernah mengembalikan 65 miliar untuk produk-produk vaksin ya. Coronavax yang kita dengan Sinovac, dan kita pernah mengembalikan 20-an miliar untuk RT-PCR. Jadi memang prosesnya sangat seperti itu. Jadi menurut kami kita akan transparan semua karena memang prosesnya memang dikawal. Di Perpres nomor 99 2020 juga disampaikan ada pengawalan oleh BPKP ya untuk melakukan secara terus-menerus kepada kami sebagai yang mendapat penugasan dari pemerintah. Dan begitu Pak Saleh, detailnya nanti kami bisa sampaikan perbedaan harganya ada di mana saja gitu. Iya, belum Pak saya. Pak Ketua. 5 menit lagi buka puasa nih. Jadi di mana yang Bapak bandingkan Sinovac ini yang lebih murah? Ya kan? Di dalam tulisan ini yang disampaikan oleh Ibu Rizka ini nggak ada perbandingan itu Pak. Yang ada adalah produk Bio Farma itu 133.944,05 harganya.
Itu yang ada. Yang Bapak bilang murah yang mana? Bapak tahu nggak berapa total di sini? 16 triliun, Pak. 16,4 triliun. Bapak jangan bilang itu murah. Yang kita pakai untuk beli vaksin berapa? 33 triliun. Bapak pakai 16, sekian triliun untuk biayanya Bio Farma ini. Berarti setengah. Hampir setengah. Ya kan hampir setengah dari total pengadaan itu semua. Bapak yang pakai. Yang produk dari Bio Farma. Berarti setengahnya itu mahal. Gitu loh. Yang dimaksud dengan yang murah itu mana? Saya belum lihat yang murah. Yang lainnya kan merek lain, Pak. Nggak ada nih. Yang Mungkin coba bisa dilihat dielaborasi dulu. di materi kami Pak Saleh ya, di materi kami yang harga per dosis masing-masing vaksin ya. Memang harga pengadaan yang COVID Bio Farma yang kami miliki produksi itu 133.944. Sementara yang kita impor jadi itu harganya 165.000 sampai 218.000. Di materinya Bio Farma Pak Saleh, itu perbandingan yang kita produksi jauh lebih murah daripada kita impor jadi dari Sinovac Pak. Sementara dengan AstraZeneca, memang kita nggak bisa bandingkan, karena kebijakan AstraZeneca beda. Mereka no profit, no loss. Jadi kita hanya bayar HPP saja. So, izin Ketua ya. Yang materi Bapak yang mana nih? Yang halaman berapa nih? 2 ini ya? Kalau halaman 2. Nggak ada Pak di sini Pak. Oh, harga per dosis masing-masing jenis vaksin Ya, itu kan? ya. Mana Pak di situ Pak? Tetap aja 133.000 Pak. Ya, tapi di bawahnya Pak bandingkan. Ada yang kita impor Coronavax, itu kita impor langsung Pak. Itu harganya 165.000 sampai 218.000. Nah, jadi karena itu, apakah dengan begitu Bapak mengatakan informasi yang disampaikan oleh Ibu Rizka ini salah? Enggak salah Pak. Kenapa nggak salah? Orang angkanya beda? Ya mungkin Bu Rizka hanya mencantumkan satu harga aja Bu ya. Satu harga saja Pak. Tinggal dilengkapin Pak. Kami mencantumkan semua harganya. Bukan, ini kan Ibu Rizka juga ada tahap 1 harganya sekian, tahap 2 harga sekian, tahap 3 harga sekian. AstraZeneca tahap 2 sekian, tahap 1 sekian, Pfizer sekian. Beda Pak harganya Pak. Emang Ibu Rizka itu beda harganya di sini juga. even satu vaksin yang sama pun, tapi pengirimannya berbeda, ya Bu ya, kontraknya berbeda. Pak Ketua, ini masih semraut ini. Ya. Jelas ini semraut. Memang kalau kita lihat di Pak Honesti punya nggak paparannya Ibu Rizka nih? Yang halaman 10. Tolong dong. Halaman 10. Bu Rizka punya halaman 10, Pak Ones halaman 6. Iya. Ada perbedaan harga memang di situ. Izin pimpinan. Apa yang penjelasannya lebih asih. Udah belum Bang Saleh? Ya. Silakan Bu Jadi ini Rizka. yang tadi saya sampaikan, sebenarnya nih koordinasi di antara kelembagaan ini, itu ada di siapa leading sektornya untuk menyamakan data, mengintegrasikan semua informasi harga, informasi data, definisi juga. Ini kayaknya perlu dikelirkan nih Pak Ketua. Karena kalau masing-masing terus bersikukuh dengan paparan masing-masing tanpa ada sinergi, itu akan repot. Nah, saya mumpung masih di Pak Dirut nih, mungkin ini jawabannya tertulis aja Pak, terkait dengan Sinovac gotong royong. Ini nasibnya gimana ya, vaksin Sinovac gotong royong ini mungkin nanti jawabannya tertulis aja Pak, mumpung ingat. Itu masih semraut tuh Ketua. Ya, karena datanya ini memang dua data yang berbeda ini. Nah, Kalau ini salah angkanya atau tidak sesuai, berarti semua angka-angka yang disebutkan tadi 33 triliun itu pasti berbeda. Mohon maaf Pak. Nggak akan mungkin segini gitu loh. Jadi pertanyaan ini jadi bolak-balik lagi, kita ke akar lagi kita ceritanya. Yes, Jadi benar. begini, Bu Fida, ini masalahnya ini kan misalnya Ibu sebut, ini kok yang koordinasi siapa gitu? Ya yang koordinasi Kemenkes Menteri Kesehatan rapat dengan semua. Habis itu ditugaskanlah masing-masing tugas apa? Minta kebutuhannya dari Pak Maksi, pengadaannya Ibu Rizka, koordinasi dengan pengadaan di lapangan Bio Farma, kan begitu. Urutannya kan begitu. Jadi tidak mungkin data itu salah. Nggak mungkin. Kalau salah ya dari mana angka 33 triliun keluar? Angka Betul. itu nggak mungkin salah Pak, karena kita bekerja dengan ada kontrak penugasan Kementerian Kesehatan.
Itu jadi sumber kita, Pak. Nggak akan mungkin. Mungkin kurang lengkap saja. Kami akan lengkapin nanti. Kalau salah, nggak mungkin salah. Karena kita kita mengacu pada kontrak yang sama. Keputusan Menteri Kesehatan. Nggak mungkin salah, Pak. Mungkin mencupliknya aja kita kurang lengkap. Itu mohon maaf, nanti kami akan lengkapin. Jadi gini, Ketua, Silakan Pak Saleh. izin ya. Kalau di sini nih Pak, ini udah jelas kok jumlah dosisnya sekian. Yang di Ibu Priska ya. Jumlah dosis misalnya dibutuhkan 122 juta dosis sekian ini untuk Sinovac yang Bio Farma. Ya kan? Harga satuannya sekian. Total harga realisasinya semuanya 16 triliun. Ya kan? Sampai ke bawah, Pak. Sampai merek-merek itu semua ada. Jadi enggak dari mana lagi angka yang Bapak sebut jadi tidak ada. Ini 2021 sampai ini 2020 bahkan ini sudah ada di sini yang 3 juta juga ada. Baru masuk 2021. Yang belum masuk di sini kan 2022. Ini tidak bisa diterima kalau beda data yang kayak gini loh. Yang memesan itu misalnya kayak ibarat project ya, yang memesan itu kan Kemenkes. Saya butuh vaksin sekian-sekian. Kamu beli. Yang beli siapa? Bio Farma kan? Karena Bio Farma ini nggak boleh beda angkanya, jumlah harganya dan seterusnya dengan apa yang diminta dan dipesan. Ini beda, Pak. Mohon maaf Pak Saleh, saya nggak ngerti beda Bapak. Kalau beda dari kontrak, beda waktu juga beda Pak. Kita kan semuanya pakai KMK kan udah pakai distribusi Bu. Atau HPB langsung itu fokus aja. Fokus aja di halaman 10-nya Bu Rizka dan halaman 6-nya Bio Farma. Baik Pak, nanti kami samakan Pak. Kalau saya melihat sih di tempat Pak Honesti sudah menginputkan biaya distribusi, kalau kami memisahkan. Nanti kami akan samakan Pak, akan kami klarifikasi Pak. Ya, karena memang angkanya berbeda, nanti tinggal mesti diklarifikasi ini. Kan. Ini saya belum terima juga. Ini jangan nanti datang ke sini beda lagi nih, Pak Ketua. Ya, Ini katanya Pak Honesti memasukkan data distribusinya, ya kan? Tadi katanya dijelaskan kalau kita itu bahwa kalau yang kita beli sendiri itu tidak perlu lagi ada dana handling dan distribusi. Bagaimana ceritanya? Ini lebih menarik daripada buka puasa loh, Ya. saudara. Menyegerakan Sudah berbuka waktunya. itu Makanya belum jelas ini. sunnah loh Pak. silakan waktunya Bu, batal, silakan. Sudah azan ya, monggo. Ya, untuk jenis vaksin saya minta supaya jelas. Jadi rapat panja kita hari ini di sidang kali ini sudah sampai pada kesimpulan bahwa perlu ada perbaikan revisi KMK dalam rangka mengakomodasi berbagai aspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, terkait dengan data-data tadi kami harapkan untuk dijelaskan dengan format yang sama. Jadi angka-angka terkait jenis vaksin dan harga itu dijelaskan dengan format yang sama. Kalau memang dosis, vial, dan sebagainya itu dibikin yang sama. Yang ketiga, nanti kami menunggu jawaban tertulis dari semuanya, Pak Maksi, Bu Rizka, Bu Penny, dan juga Pak Honesti. Nanti minggu depan kalau boleh kami sudah terima, dibawa dalam reses, nanti setelah reses kita ketemu lagi. Dengan demikian, rapat panjar ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om, santi, om, namo buddhaya. Selamat malam. Selamat raweh.